Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita ngevlog lagi. eh kita mau kasih unjuk nih tips and trick. Ada apa ya? Ada tombol secret gitu ya. Jadi tombol rahasia lah gitu. Tombol rahasia di BYD M6 teman-teman. Ya sebenarnya sih saya buat ini karena banyak yang tanya. Jadi waktu camping kemarin banyak yang tanya, Om kan katanya kemarin camping apa tidurnya di mobil gitu. Gimana cara misalkan nyalain AC-nya atau mobil tuh kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi dia nanya seperti itu. Nah nanti saya kasih kayak unjuk ya teman-teman ya. Terus yang kedua tanya ada yang kebingungan loh, ada yang kebingungan, Om bagaimana apa cara ngerubah-ngerubah trip A, trip B-nya itu di mana sih? Saya bingung gitu kan. Ada juga loh, apa udah punya mobilnya tapi masih belum tahu cara mau masuk ke mau apa ngelihat trip A, trip B, bahkan mau ngerisetnya bagaimana gitu. Terus sama satu lagi itu nanya, aduh saya lupa. Nanya ini teman-teman, split screen gitu ya. Jadi layarnya itu bisa split screen nggak sih? Saya pengen nonton YouTube juga, saya pengen map juga gitu ya. Nah, biar nggak panjang lebar, kita langsung ke mobil, kita kasih lihat aja yuk, kita bikinin videonya deh, kita bikinin kontennya biar teman-teman juga tahu. Oke, yuk langsung teman-teman kita ke mobilnya ya. Kebenaran lagi santai, wah gelap banget, gelap banget. Lagi santai, kita ke mobil langsung ya. Oke, pertama-tama kita mau kasih tahu yang mana dulu ya, yang split screen dulu ya teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang tanya, Om bisa split screen nggak? Ternyata bisa teman-teman. Jadi memang ini tombol untuk split screen nih yang di sebelah sini ya. Tuh, ini tuh tombol untuk split screen tuh. Jadi teman-teman bisa klik di situ aja langsung otomatis dia split screen gitu kan. Dari sini ya teman-teman terserah sih mau apa, misalkan mau nonton seperti yang tadi saya bilang ya, misalkan pengen nonton YouTube ini gitu. Kita coba contoh aja ya. Nah, misalkan teman-teman pengen nonton ini gitu ya tuh, macam-macam deh nih, teman-teman bisa nonton gitu ya. Nah, atau teman-teman gabung tadi kan sama apa, sama Waze misalkan, oke sama Waze gitu ya. Jadi intinya bisa di split screen teman-teman. Nah, gimana caranya men-split screennya ya tadi ya, pencet tombol yang ini nih, tombol yang lambang layar 2 begini ya, itu bisa jadi split screen. Oke ya, hanya begitu. Mau baik dalam keadaan potret pun juga sama. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin potret gini juga sama tuh. Jadi di sini bisa YouTubean, di bawah tetap bisa apa namanya, apapun lah gitu ya, mau TikTokan atau mau map juga bisa. Gitu teman-teman ya. Oke, apa namanya, untuk split screen di BYD M6 bisa banget ternyata. Oke, sekarang kita masuk ke yang trip ya. Nah, kalau trip kita ke sini nih gitu ya. Nah, jadi gini, ini ada juga yang tanya yang tanya, Om, di sini kan ada trip meter ya. Nih, di bawahnya tulisan Odo kan, Odo nih, nggak tahu kelihatan nggak ya teman-teman, kelihatan ya mudah-mudahan ya. Di sini ada Odo gitu ya. Nah, bagaimana sih tombol untuk merubah Odo itu berubah jadi trip A, trip B gitu-gitu ya. Nah, atau bahkan merisetnya gimana? Nah, sebenarnya di sini teman-teman, nah nih di tombol ini emang nggak ada sih. Jadi kalau teman-teman berpatokan nyarinya di sini seperti mobil-mobil pada umumnya kan di sini ya atau di sini gitu ya. Memang ini nggak ada gitu. Nah, dia adanya di mana? Dia adanya di sini teman-teman tuh. Di shifting ini, di apa namanya tuh, di tombol buat send ya gitu ya. Di sini ada tombol. Nah, tombol ini nih yang buat ngerubah itu gitu ya. Coba ya kita rubah-rubah ya. Nah, coba sebentar, saya bisa zoom ke sini. Gimana ngezoomnya ya? Saya belum tahu nih pakai ininya nih, kameranya nih buat ngezoom nih. Oh sebentar, tap and hold katanya. Tap and hold. Aduh nggak mau juga sih. Nah pokoknya gitu deh. Oh bisa nih, bisa teman-teman. Start tuh saya zoom. Oke ya gitulah ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah ini coba ya saya rubah ya. Sekarang saya rubah jadi trip A tuh ya, kelihatan ya, trip A. Rubah jadi trip B gitu ya. Nah misalkan trip B nya saya mau reset jadi 0 nih teman-teman. Nah kalau 0 itu pencet yang lama nih, tombol ini ya, tombol yang ini nih. Nah tombol ini tuh pencet yang lama. Oke saya tekan yang lama, trip B nya lihat ya. Nah saya tekan. Nah jadi 0 ya tuh, jadi 0 ya sekarang ya, sudah jadi 0. Nah cara resetnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu
trik yang kedua ya, yang buat teman-teman kalau belum pada tahu gimana caranya gitu ya. Oke, baik lagi. Sekarang yang ketiga, ini nanya masalah camping mode gitu ya. Nah, kalau lagi camping tuh gimana sih Om? Mobil tuh kan pengennya nyala tetap AC tapi tetap safety gitu kan. Oke, saya kasih tahu ya sebentar. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang tanya perihal saat camping tuh gimana Om yang safety biar mobil AC tetap nyala terus menerus sampai pagi, tapi mobil tuh safety lah gitu ya. Jadi gini teman-teman, di mobil BYD ini teman-teman bisa masuk ke mode camping mode. Sebenarnya tuh modenya mode camping mode atau mode show mode gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak di showroom itu kan lagi di showing gitu kan, jadi biar mobilnya aman, biar kalau ada anak kecil nyoba-nyoba masukin gigi nginjak rem gitu jadi nggak jalan. Nah teman-teman bisa pakai juga saat lagi camping gitu ya. Nah gimana caranya teman-teman? Nah ini ada rahasianya. Jadi untuk di BYD M6, mungkin di BYD yang lain sama lah ya gitu ya, tapi di BYD M6 itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa manfaatin tombol mode ya. Di sini ada tombol mode dan panah ke kiri atau panah ke kanan ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai mode ini harus dipencet bersamaan. Mode dengan tombol panah kiri atau panah kanan ini bersamaan ya. Jadi ada perbedaannya. Jadi gini teman-teman. Kalau mode dengan panah kiri ya, dia akan masuk ke camping mode atau akan masuk ke mode show mode gitu ya. Tetapi AC tetap jalan. Ingat ya. Kalau mode dengan panah ke kiri, dia mobil itu akan masuk tetap ke mode show mode atau camping mode, tapi AC tetap jalan. Bisa dioperasikan AC itu. Nah, tetapi kalau teman-teman pencetnya mode dengan panah ke kanan, ya ini ya, panah ke kanan, itu dia masuk ke mode show mode, tetapi AC tidak jalan. Nah, teman-teman tinggal kebutuhannya mau seperti apa nih? Saya nggak tahu ya kebutuhannya seperti apa. Kalau memang mau AC nyala ya berarti harus yang sebelah kiri. Contoh nih sekarang saya matikan dulu ya, AC-nya saya matikan dulu. Ini saya ambil contoh, saya matikan dulu ya, saya offin. Oke, AC udah dalam keadaan off ya. Nah sekarang teman-teman pencet ini ya, yang tadi saya bilang, tekan 10 detik teman-teman berbarengan ya. Mode dengan panah ke kiri tekan 10 detik berbarengan. Oke, kita coba 10 detik ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nanti teman-teman bisa lihat di sini nih, ada notifikasi. Coba ya, tekan terus aja. Nah, masuk sini ya tuh. The vehicle has entered the static outside show mode. Tuh ya. Jadi dia udah masuk nih teman-teman. Nah, kalau udah begini, dia otomatis sekarang itu mobil dia sudah safe ya, aman, tidak akan bisa di drive maju atau mundur, nggak bakal bisa teman-teman. Tapi AC tetap bisa nyala. Coba kita nyalain AC ya. Oke, AC nyala ya teman-teman ya. Tuh AC nyala ya. AC tetap nyala. Tapi drive D kita lihat ya. Nih saya coba. Ini kan sekarang masih P ya. Walaupun dia tetap tulisannya bisa berubah ya jadi drive D. Sekarang saya injek rem. Saya injek rem, saya masukin tuas ya nih. Saya injek rem, saya masukin tuas ke D. Oke, udah tuh, lihat ada tulisannya. The vehicle cannot drive in show mode. Jadi dia nggak bakal mau teman-teman. Jadi kalau saya masukin drive D, dia nggak bakal mau. Walaupun di sini memang tulisannya D ya, walaupun memang muncul D atau R kayak gitu ya. Tapi di gas nggak bakal mau. Nih saya gas ya, saya gas. Tuh, ini saya gas nggak bakal mau tuh. Ini udah saya gas ya. Dia nggak bakal mau karena tadi ada muncul notifikasi tadi ya dalam keadaan show mode gitu ya. Nah, jadi aman ya teman-teman ya, AC tetap bisa jalan. Ini kan AC jalan ya, tetap jalan. Kita di dalam mobil tapi safety. Suatu saat misalnya anak kita nginjak-nginjak rem, ya, mencet-mencet shifter ini gitu ya, jadi aman. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau ngembalinya lagi gimana untuk balikin lagi, ya pencet lagi ini. Pencet lagi ini selama 10 detik lagi. Oke, kita coba ya untuk mendisable si show mode-nya atau camping mode-nya ya. Oke, kita pencet 1, 2, 3. Oke, saya udah pencet. Dia sampai restart mobilnya teman-teman. Jadi mobil itu mati nanti. Oke, kita lihat. Nah, mati seperti ini. Nah, sampai seperti ini ya. Kalau udah seperti ini dia udah restart. Teman-teman bisa injak rem lagi untuk nyalahin lagi. Nah, ini saya injak rem, nyala lagi ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini triknya, tombol rahasianya. Jadi teman-teman bisa pencet tombol ini. Nah, kalau yang tombol mode sama panah kanan itu sama, dipencet 10 detik juga, dia akan masuk juga ke show mode juga, tetapi AC nggak bakal bisa jalan gitu. Bedanya hanya itu. Kita mau coba, ayo kita coba deh, nggak apa. Oke, saya pencet ya. Atau nih saya matikan dulu AC-nya. Oke, saya matikan dulu AC-nya. Sudah mati ya. AC sudah mati. Sekarang kita coba pencet ini teman-teman, yang mode sama panah kanan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tungguin aja teman-teman, 10 detik sih dia. Tungguin aja sampai nanti ada notifikasi di layar head unit ya. Oke, masuk ya. The vehicle has entered the static inside show mode. Masuk ya. Sama dia juga buat show mode juga, tetapi bedanya dia AC nggak bisa jalan. Blowernya sih nyala, blower tetap nyala, tapi kompresornya nggak jalan. Coba ya kita lihat nih teman-teman, dia ada notifikasi, kita offin. Nah, dia bilang tuh AC cooling heating limited in static indoor show mode. Jadi ini tuh tetap nyala blowernya, tetapi kompresornya nggak hidup. Jadi dia hanya blower aja teman-teman. Jadi ini hanya blower aja, kompresornya nggak hidup. Nah, kalau teman-teman misalkan camping, udaranya udah dingin di sana gitu ya, pengen blower aja karena sudah dingin ya, nggak perlu kompresor nyala ya mungkin bisa pakai mode yang ini gitu ya. Jadi seperti itu ya tuh, ini nyala, blower nyala, bisa disetting tuh, blower tetap bisa disetting kencang, tetapi dia tidak nyala kompresornya gitu teman-teman. Nah gitu ya bedanya ya, bedanya hanya seperti itu. Oke, sebentar ya, kita kembalikan ke mode normal lagi ya, pencet yang lama lagi. Oke, tekan yang lama lagi sampai dia restart mati sendiri mobilnya. Nah, mati ya, udah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa injak rem lagi. Nah, oke. Begitu teman-teman. Jadi gampang ya. Buat yang tanya-tanya tentang camping kemarin bagaimana perilakunya, karena memang kalau di Omoda E5 enak. Omoda E5 dia nggak ada secret tombol begini, dia tinggal di menu head ini ada camping mode, tinggal pencet aja gitu teman-teman. Tapi kalau di BYD M6 ini saya cari-cari nggak ada, tapi ternyata memang ada kunci tombol rahasia seperti itu ya. Terus buat teman yang nanya tadi masalah gimana cara ngetripin trip A trip B nya gitu, itu ya ada tombol tadi yang di tuas sebelah kanan yang buat send, itu ada tombol itu bisa ditekan yang lama untuk dia caranya untuk nolin gitu ya. Karena dia cari-cari riset di head ini juga gak nemu juga gitu. Yang terakhir tadi untuk split screen ya, split screen juga ya pencet tombol aja, gampang, tinggal dia akan split terbagi dua gitu teman-teman. Begitu teman-teman ya, ini bikin konten asal aja, ngevlog asal aja. Yang penting teman-teman tercerahkan. Siapa tahu para pemilik BYD M6 belum tahu gitu. Ya intinya siapa tahu bermanfaat lah buat teman-teman semua lah, para pemilik M6 lah gitu ya. Begitu aja teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.